Manusia masih salah kaprah tentang satu hal, yaitu kebahagiaan. Kita pikir bahagia itu soal perasaan, tapi Mazmur 1 berkata kebahagiaan itu adalah akarnya yang menentukan. Dan akar itu bukan soal apa yang saudara rasakan, perasaan saudara, tapi di mana saudara ditanam. Tidak dikatakan di sini berbahagialah orang yang mengejar kebahagiaan, tapi dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang cari Tuhan, cari kebenaran. Dan apa hasilnya? Kebahagiaan akan datang sebagai hasil yang datang dengan sendirinya. Saudara, kita nggak bisa hidup seperti dunia dan berharap memiliki sukacita dan damai yang hanya dimiliki oleh anak-anak Allah. Banyak orang Kristen pingin berkat seperti Abraham tapi hidup kayak Babel. Kalau kita tidak memilih akar yang benar, identitas kita di dalam Tuhan, di tempat yang benar, dunia yang akan menanamkan akar kebohongan, identitas palsu di dalam hati kita. Kita nggak bisa kompromi terus. Kalau sudah lihat Mazmur 1 memberikan kontras antara apa? Pohon dan apa? Sekam. Pohon itu ditanam, berakar di tepi aliran air, bertumbuh, menghasilkan buah. Sekam berterbangan, rapuh, kosong, ditiup angin, nggak punya masa depan. Artinya gini, Mazmur 1 menutup dengan dua identitas. Sekam terlihat ringan, bebas, cepat, tapi kosong, rapuh, nggak ada isi. Pohon mungkin lambat, tapi kokoh, berbuah dan hidup. Pertanyaannya bukan kamu punya buah atau tidak, tapi kamu berakar kuat atau terbang diombang-ambingkan oleh keadaan. Kalau mau jujur, kenyataannya kita semua lebih sering hidup seperti sekam. Kita mudah goyah, kita mudah panik, gampang kecewa. Karena apa? Akar kita, identitas kita sering bukan pada Tuhan, sering bukan pada kebenaran Injil, tapi pada performa, pada pengakuan, pada pencapaian. Kita cari kebahagiaan pada hal-hal yang fana. Keinginan terus-menerus untuk jadi yang paling hebat, paling benar, paling layak dihargai. Itu kenyataan bahwa kita semua lebih sering hidup seperti sekam. Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Kita semua butuh ditanam kembali di tepi aliran air yang benar. Bukan di lapangan performa, tapi di tanah kasih karunia. Hanya di situ kebahagiaan sejati. Injil tidak berkata, berusahalah jadi pohon yang kuat, kamu akan diberkati. Tapi Injil berkata begini, perhatikan, this is the gospel connection. Ada seseorang yang pernah jadi seperti sekam, dibuang, supaya kita yang sekam ini, yang seharusnya dibuang, bisa tertanam sebagai pohon. Dialah Yesus Kristus. Di kayu salib, Yesus Kristus anak Allah yang kudus dan benar, dihantam penuh oleh murka Allah, diperlakukan seperti sekam busuk yang dibakar dan dibuang. Dia bukan sekam, tapi rela jadi sekam, supaya saudara dan saya yang memang sekam bisa dilahirbarukan. Salib yang seharusnya jadi tempat penghukuman saudara dan saya, menjadi tempat Yesus dicabut dari akar kehidupan, supaya kita yang seharusnya dibuang bisa ditanam ulang di dalam kasih, dalam anugerah yang tidak pernah kering. Karena hanya melalui salibnya akar kita, hati kita dipulihkan. Hanya melalui Roh Kudusnya yang dicurahkan di Pentakosta, hidup kita bisa berakar dalam sukacita yang sejati dan kekal. Yesus tidak hanya mati mengampuni dosa, dia mati dan bangkit untuk memberikan hati yang baru, akar yang baru, sukacita yang tidak tergoyahkan. Reflektifnya, selama ini saudara mengukur kebahagiaan hidupmu berdasarkan apa? Apakah saya sedang menyalahkan keadaan, padahal akar hatimu sedang menjauh dari Tuhan? Hari ini saya rasa kita semua perlu bertobat bersama-sama. Amin. Orang berinjil tidak mengejar kebahagiaan sebagai tujuan, tapi justru menemukan kebahagiaan saat mengakarkan identitasnya di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sama-sama. Amin.